Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Masih Allah kasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam majlis yang insya-Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dari rumah sampai ke tempat yang mulia ini, Allah kabulkan semuanya, Allah ijabah semuanya, dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menjadi penghapus dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan bisa berkumpul lagi bersama-sama. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas dunia, Allah kumpulkan kita sampai di akhirat, sampai ke dalam syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada doa yang selalu kita baca, sering, bahkan wajib kita membacanya setiap hari. Doa ini wajib kita membaca doa ini setiap hari, yaitu adalah doa kita yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Ada doa yang kita selalu baca di dalam salat kita, yaitu doa di saat kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini doa wajib kita baca setiap hari. Minimal 17 ya, 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat salat kita 5 waktu. Bilanya kurang 17 kali orang membaca doa ini, berarti ada sembahyangnya. Kan gitu. Minimal 17 kali, karena 17 rakaat dalam 5 waktu salat kita itu. Itu minimalnya. Belum lagi kalau kita salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, salat sunnah isyraq, salat sunnah duha, witir dan segala macam. Belum lagi bacaan Al-Fatihah yang kita baca di luar salat. Seminimalnya 17 kali sehari. Sepenting itu doa ini berarti. Sampai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa supaya kita diberikan petunjuk. Memang di dalam hadis qudsi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman begini.
Ya ayyuhan nas kullukum dhalluna illa man hadaituh. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua ini dalam keadaan tersesat. Semuanya. Illa man hadaituh, kecuali orang yang saya kasih petunjuk. Baru kada tersesat lagi. Semuanya aslinya lahir dalam keadaan itu tersesat, tidak kenal Tuhan sebelumnya, kecuali orang yang saya beri petunjuk, baru dia terhindar dari kesesatan jalan tadi itu. Oleh karena itu kata Allah, fastahduni ahdikum, minta kalian hidayah itu kepada saya, maka saya beri. Kita disuruh minta, baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilanya kita kada minta, ya boleh jadi Allah kasih dengan fadluhnya, kemurahannya, dan kasih sayangnya, tapi kemungkinan besar tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita faham seberapa pentingnya doa ini, sehingga diwajibkan kita baca setiap hari. Itu sehari kalau 17 kali, sebulan berapa kali itu kita ulang-ulang. Setahun berapa kali, 20 tahun kita sholat, berapa hitungan bacaan kita yang berupa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan yang mana? Khilaf ulama kita di dalam mentafsirkan jalan yang lurus. Ada yang mengatakan jalan yang lurus di sini adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan jalan yang lurus di sini adalah jalannya para sahabat Nabi. Ada pendapat yang lebih bagus yang menyatakan jalan yang lurus ini adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini dikatakan paling bagus karena kalau kita berpendapat jalan ini jalan Nabi Muhammad, maka mencakup semuanya. Yang mengatakan ini Al-Quran, maka Al-Quran turun kepada Nabi. Yang mengatakan ini adalah jalan sahabat Nabi, maka sahabat itu belajar dari Nabi. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa kita itu. Ibu-ibu yang selalu kita ulang. Tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana yang kita minta? Kayak masih kurang jelas doa itu, perlu diperjelas lagi. Maka kita lanjutkan ucapan kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yang ulun mau ya Allah melalui doa ulun ini, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Orang-orang yang Allah kasih nikmat. Nikmat apa yang dimaksud dalam ayat ini? Nikmat yaitu nikmat kelezatan dalam ibadah. Jangan dikira nikmat di sini nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat menikah. Bukan. Kalau nikmat yang dimaksud nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat menikah, itu semua Allah kasih, binatang pun Allah kasih. Berarti bukan nikmat itu yang dimaksud. Yang dimaksud nikmat di sini Allah beri anugerah kepada orang-orang pilihan nikmat tadi, yaitu adalah kenikmatan yang mereka rasakan di dalam ibadah mereka. Kelezatan yang mereka cicipi di dalam setiap amal soleh yang mereka lakukan. Itulah nikmat Allah berikan kepada mereka. Nah, jalan-jalan mereka ini yang kita inginkan. Siapa mereka? Allah jelaskan di ayat yang lain. Kata Allah, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat atas mereka dari golongan para nabi, golongan para siddiqin, kemudian golongan orang-orang yang mati syahid, dan golongan orang-orang yang soleh. Jalan ini yang kita mau. Jalan ini yang kita mau. Kenapa harus jalan mereka? Karena jalan mereka lah yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena jalan mereka lah jalan satu-satunya yang bisa menggiring kita kepada keberuntungan, keselamatan sampai ada di akhirat. Jelas. Beri saya petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi,
jalannya orang-orang yang siddiq, jalannya orang-orang yang mati syahid, dan jalan orang-orang yang soleh. Makanya Bu, kita di saat membaca ayat itu, kita dianjurkan untuk membayangkan wajah orang-orang soleh. Makanya kenapa di situ pakai ayat ihdina, bukanlah kami, menunjukkan orang banyak. Kita disuruh menghadirkan semua orang soleh yang kita tahu. Makanya pengen tahu wajahnya siapa, guru siapa, syekh siapa, habib siapa. Yang pengen tahu mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Di saat itu pengen bayangkan wajah mereka, orang-orang soleh tadi. Oke, itu doa kita. Jalan yang lurus, jalan orang-orang soleh. Kemudian setelah kita minta tunjukkan ke jalan orang-orang yang soleh, yang baik-baik tadi, seakan-akan Allah tuh bertanya lagi. Oke, kata Allah, kalian minta jalan orang yang soleh, saya tunjukkan ke sana. Terus kalian minta jauhkan dari jalannya siapa? Ini jalan yang kalian pengen minta dekatkan. Berarti ada yang kalian pengen minta jauhkan. Siapa? Jalan siapa yang kalian minta jauhkan ini? Maka kita lanjutkan doa kita, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Lengkap doanya lah, lengkap. Tunjukkan jalannya, nih jalannya kami pengen, ini jalannya kami kada mau. Jelas. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang dimurkai dan orang tersesat ini? Berarti ada dua golongan di sini disebutkan oleh Allah, yang kita minta doa setiap hari. Dua golongan. Maka ulama tafsir menyatakan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang tersesat di sini adalah orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro. Yahudi dan Nasoro. Minta jauhkan kita dari jalan mereka. Minta jauhkan kita dari mengikuti mereka. Paham bola? Ini doa kita setiap hari, Bu. Kada pernah libur kita, insya Allah berdoa ini tiap hari. Mulai kita awal sholat, balik sampai umur kita sekarang, insya Allah sampai kita meninggal dunia, kada bakal berhenti berdoa. Jelas doanya. Nah, cuman masalahnya ibu-ibu, kenyataan yang kita jalani ini kebanyakannya bertolak belakang dengan doa kita. Paham gak? Kita berdoa setiap hari dalam sholat kita, minta tunjukkan jalan orang-orang yang soleh. Kenyataannya kita koler berjalan ke situ. Nah, kita setiap hari berdoa minta jauhkan daripada jalan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenyataannya kita umat muslim terlalu hobi mengikuti mereka, terlalu senang meniru mereka. Padahal doa kita minta tunjukkan jalan orang soleh, tapi malu kita kayaknya ingin berjalan di jalan orang yang soleh tadi. Padahal doanya minta jauhkan dari jalan orang-orang Yahudi dan Nasara, ternyata kita malah gampang aja, senang, hobi malah mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasara tadi. Update terus pokoknya, ada urusan. Apa yang mereka kerjakan umpat juga. Apa yang mereka jadikan tren, kita ikuti juga. Pakaian model mereka, kita belikan anak kita. Tontonan-tontonan mereka kita suguhkan kepada keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan majelis taklim, kita tidak ajak anak kita untuk hadir majelis taklim. Jalan orang soleh ini. Sedangkan majelis zikir, kita tidak paksa keluarga kita untuk ikut berbaur dengan majelis zikir. Jadi yang kita ucapkan bertentangan dengan perbuatan kita. Masalahnya di situ. Bagaimana mau Allah kabulkan kalau tidak sesuai gitu? Usahanya kurang untuk berjalan di jalan orang yang soleh tadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul-betul. Memang
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengatakan begini, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh benar-benar kata Nabi, kalian akan mengikuti kebiasaan orang bahari, kebiasaan orang-orang terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, nah kada luput. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta, kada bakal luput. Pokoknya apa mereka lakukan harus sama. Tasnya merek apa harus sama juga. Sandalnya merek apa harus sama juga. Dilihatnya idolanya yang dari golongan mereka tadi hari warna habang, rambutnya langsung berhabang dia rambut. Lalu mencari kesumba aja. Nah, dilihatnya ada yang warna hijau lalu berhijau juga rambut. Harus sama. Persentinya kalau boleh beda. Saking hobinya kalau ujar Nabi dalam hadis. Saking cintanya. Yang parahnya lagi ujar Nabi, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Seandainya mereka tuh najar Nabi masuk ke lubang biawak, ia umpat juga masuk ke lubang biawak. Saking kepintarannya manusia ini. Apa? Karena ta'alluq hatinya terlalu kuat dengan mereka ini. Ikatan hatinya terlalu erat dengan mereka sehingga tidak mau beda sama mereka. Padahal kita punya uswatun hasanah, punya contoh yang terbaik, punya permisalan yang paling tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh, jangan sampai kita, anak-anak kita termasuk golongan yang disebutkan Nabi di dalam hadis ini, jangan sampai. Ini peringatan dari Nabi. Jangan, bahaya. Kenapa kita angkat masalah ini? Karena dekat waktunya. Waktunya ada dekat. Nah, karena orang bertopi juga. Nah, orang berkembang api juga. Padahal bukan punya kita itu. Bukan hari besar kita, bukan hari raya kita. Biarlah mereka dengan hari rayanya, kita ada mengganggu. Tapi kita jangan ikut ada di situ. Biarlah mereka merayakan hari besar mereka, tahun baru mereka. Kada apa-apa. Kita jangan ikut meramaikan tahun baru yang bukan bagian daripada punya kita. Kata Nabi dalam hadis, man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang memperbanyak jamaah, barang siapa yang memperbanyak peserta satu kelompok yang mengadakan kegiatan, fahuwa minhum, maka dia akan digolongkan dengan kelompok tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Hidup dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan muslim, bangkitnya dengan orang Yahudi. Hidup dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan muslim, bangkitnya dengan orang Nasoro. Kenapa? Hobi ngikuti mereka. Ini yang perlu kita jaga. Bahkan guru kita Al-Habib Umar, beliau mengatakan, seandainya ujar Sidin, ada orang nih lahir di dalam Ka'bah. Yang bayangkan lahir dalam, seandainya nih, lahir dalam Ka'bah, hidup di Ka'bah, ganal di Ka'bah, ibadah seumur hidup di Ka'bah, meninggal di dalam Ka'bah, kurang apa lagi? Kada tanggung-tanggung. Sepanjang hidupnya di dalam Ka'bah aja. Tapi dalam hatinya ada sedikit cinta, mengidolakan orang yang bukan daripada orang muslim, baik orang Yahudi misalnya, karena bangkitnya dengan orang Yahudi itu. Kenapa kita seserius ini? Karena urusnya sampai ke akhirat. Urusnya sampai ke akhirat. Ujar Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaga anak cucu kita. Kalau pian-pian ini insya Allah kada terpengaruh, Bang. Ya, insya Allah aman. Ya, insya Allah kada bakal umpat-umpat. Insya Allah kada bakal umpat-umpat juga menyalakan kembang api. Kada kalau lah. Ada mungkin dia menyalakan kembang api. Umpat menyalakan mercun juga kada. Tapi yang perlu kita waspadai adalah zuriat kita. Anak kita yang masih muda-muda, kemudian cucu-cucu kita yang masih halus-halus.
Tugas kita kayak apa caranya anak kita itu hatinya itu terikat dengan orang soleh. Makanya bila majelis taklim bawa, majelis zikir bawa, bilanya ada guru suruh bersalaman, nak salaman nak, jangan kada, minta doakan. Jadinya jadi idolanya gitu. Kita senang melihat ada kadang-kadang anak kecil itu bila melihat guru, wah nak salaman, bila kada salaman nangis nih, kada mau boleh. Salaman dulu, barunya mau ampih nangis, barunya mau boleh. Kalau kadanya kada mau, wah luar biasa ya. Itu nempel sudah di hatinya sejak dini bahwasanya patut untuk diidolakan dan dicintai adalah mereka para ulama, para sholihin. Itu tugas kita itu, kewajiban kita. Apalagi anak kita nggak tahu zaman 3-4 tahun akan datang kayak apa keadaan dunia ini lebih parah lagi dari keadaan kita sekarang. Kalau kadang mulai sekarang kita menanamkan itu di dalam hati mereka sambil kita mendoakan mereka setiap saatnya, maka kita takutnya mereka lari kemana-mana, dicuri hati mereka oleh siapa aja bisa. Nah, kita contohkan dulu dalam diri kita berpakaian seperti pakaian orang-orang soleha. Alhamdulillah sudah, masya Allah luar biasa. Kemudian apa kebiasaan kita contohkan di hadapan mereka, kebiasaan orang-orang yang soleha. Baca Quran di hadapan mereka kada apa-apa, supaya mereka tahu inilah kebiasaan mamaku. Sholat di hadapan mereka, jadinya tahu. Ya, baca zikir di hadapan mereka, baca yasin, nyaring-nyaring supaya mereka mendengar. Mulai halus itu terekam dalam otaknya, tahu dan oh ini kesenangan mamaku ini. Oh ini hobi nenek saya ini begini. Bawa ke tempat-tempat yang baik, lengket ini. Sambil kita ceritakan tentang percontohan Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Bahri itu sukses kenapa? Karena mereka meniru Nabi. Mereka hobinya ngikuti Nabi, makanya sukses. Lihat para sahabat Nabi, bagaimana mereka kuatnya meniru Nabi Muhammad SAW. Gaya jalan Nabi mereka ikuti. Pakaian Nabi mereka tiru. Cara tidurnya Nabi, cara minumnya Nabi. Bahkan model rambut Nabi, model janggut Nabi mereka ikuti. Saking cintanya dengan Rasulullah SAW. Cinta luar biasa para sahabat Nabi, Pak, Bu, kepada Rasulullah SAW. Segala macam yang ada dalam diri Nabi dicatat sama mereka. Nah, dicatat, ditulis. Lengkap supaya bisa ditiru. Tulis, Nabi itu begini, jalannya, makan, kesenangan Nabi apa, Nabi makan pakai jari apa, lengkap kalau lah, lengkap. Persentinya. Sampai jumlah uban Nabi aja mereka tahu. Bayangkan ya. Terpikir aja mereka menghitungi uban Nabi, terpikir aja. Saking mereka ingin detailnya tahu tentang Rasulullah SAW. Mereka mengatakan tidaklah wafat Rasulullah SAW kecuali ketika beliau wafat kami menghitung tidak lebih dari 20 helai uban Nabi SAW yang ada di rambut dan yang ada di janggut sidin. Nah, dihitung sama sahabat. Supaya apa? Supaya kita yang ini hidup setelah ini tahu kenal dengan Rasulullah, biar kita cinta dengan Nabi dan kita tergerak untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pian bangga dengan pakaian pian ini, bangga, harus bangga. Karena ini pakaian yang diajarkan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus bangga, jangan malu gitu. Nah, boleh malu kemana aja pakai pakaian pian seperti, jangan dirubah-rubah, jangan. Jangan dirubah, mau kemana aja, mau ke mall kah, mau ke pasar kah, hendak ke bandara kah, kemana, pakai, bangga gitu sebagai umat Nabi dan meniru Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali dulu peringatkan, ini waktunya sudah dekat ini, ada perayaan hari raya Natal, ada perayaan tahun baru. Jangan umpat, tapi kita jangan mengganggu, kita tidak ganggu. Biarlah mereka dengan hari besar mereka. Yang penting kita tidak ikut serta di dalam perayaan-perayaan tersebut. Ya Pak Ustadz, maka sudah berjanjian nak banam jagung malam hari raya. Maka sudah terkumpul duitnya nukar ayam 300 ikong umpamanya. Oh, banyak betul itu. 300 ikong itu kau ngirim ke rumah ulun sedikit ini. Maka terjanjinya sudah nak mengadakan malam tahun baru. Kada apa-apa, silahkan.
Tapi jangan niatnya karena tahun barunya. Ya, jangan pian berniat ayo kita merayaan ini mumpung tahun baru, malam tahun baru kita memasakkan aja dah. Walaupun pian kada berbuat maksiat di situ, tapi temanya tahun baru tetap. Temanya tetap tahun baru. Bapang ya, Mak, memasak aja. Makanan aja, keturnya. Kenapa memasak malam? Kada apa-apa, ibu masakan benar, bukan karena tahun barunya ada, masak benar. Kebetulan aja malam ini kan gitu. Kebetulan aja kami nukat jagungnya siang tadi, malam ini kami masak. Bukan karena tahun barunya, tidak. Tapi kebetulan isuk orang libur begawi, ya tanggal merah. Nah malam ini kita memasakkan. Kada umpat merayakan itu ada. Jadi merayakan ini, merayakan. Begitu caranya. Kenapa? Anda masak-masak boleh. Apalagi dibanyaki, disedekahkan pulang. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Kemudian kalau bisa dipakai dengan apa? Adakan baca Yasin sekeluarga minimal di rumah. Atau ada, alhamdulillah ini beberapa tahun akhir ini ada yang mengadakan tablik akbar malam tahun baru itu. Tablik akbar di mana-mana. Niatnya apa? Niatnya supaya berkat yang majlis yang bagus, Allah kafarah majlis yang kada bagus. Karena dikatakan dalam riwayat satu majlis yang baik itu bisa menghapus daripada 70 majlis yang ada bagus. Itu gunanya. Makanya pen Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa yang sudah meninggal itu, yang pendiri daripada majlis Rasulullah yang ada di Jakarta itu, Sidin itu tiap malam tahun baru mesti mengadakan tablik akbar di Monas, pasti. Buat panggung besar Sidin di Monas itu. Tablik akbar malam tahun baru. Itu kalau pian tahu jar Sidin, satu panggung kita, itu sekeliling Monas itu ada mungkin 10-12 panggung mereka. Banyak sekeliling Monas itu ngolah panggung-panggung masing-masing. Merayakan tahun baru itu. Masih ngolah jo panggung satu untuk tablik akbar dengan niat mudah-mudahan yang satu ini menjadi penghapus dosa yang 7, yang 10, yang 12 itu. Ada gampangannya. Habib Munzir itu mengatakan malam yang paling banyak dilakukan maksiat oleh umat Rasulullah itu malam tahun baru. Pian cari malam dalam setahunan ini yang paling banyak dilakukan maksiat oleh umat Nabi, maksiat massal itu malam tahun baru. Paling banyak sih. Kubuhan kita yang hidup. Orang-orang kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Sidin kalau seandainya habis acara di Monas malam tahun baru itu paginya silahkan pian keliling Monas itu, ujar Habib Munzir ya, itu pian akan temukan banyak alat-alat kontrasepsi kayak kondom dan segala macam berhamburan, hambur di mana-mana, ada rusak lah. Nah, baca Yasin, niatkan mudah-mudahan Allah pandang dengan pandangan rahmat. Yang belum dapat petunjuk, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk pada malam itu. Nah, niatkan yang baik. Baik itu makanan ya, biar ini dimasak, ini masak jagung, bakar ayam, ya macam-macam dimakan, disedekahkan, makan sambil berzikir. Masya Allah, tidak apa-apa, diisi dengan kebaikan. Insya Allah menjadi kebaikan. Intinya jangan umpat-umpat dengan orang lain. Kita punya hari besar sendiri, kita punya hari raya sendiri, itu yang kita besarkan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai satu kelompok, maka dia akan dibangkitkan dengan kelompok tersebut. Kalau kita menyerupai kelompok orang-orang baik, kita bangkit dengan orang-orang baik. Kita menyerupai kelompok yang kada baik, maka kita dibangkitkan dengan yang kada baik. Na'udzubillah min dzalik. Yang perlu kita ingatkan di masa-masa yang akhir ini, ya. Saya sengaja membahas. Jadi jangan sampai doa kita di dalam sholat kita yang minta hidayah, minta petunjuk jalan orang soleh, dan minta jauhkan dari adat istiadat orang-orang yang bukan golongan kita, malah kita langgar dengan perbuatan kita. Wujudkan doa kita tadi. Ikuti jalan orang soleh dan jauhi adat istiadat orang-orang yang bukan golongan kita. Insya Allah hidup berkah. Allah berhidayah banyak kepada pian semuanya. Sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga anak keturunan dan zuriat kita, dan Allah jadikan kita semua berjalan di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat zahir dan nikmat batin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam majelis-majelis seperti ini. Allah jadikan lisan kita senantiasa basah karena zikir kepada Allah, dan keringat kita keluar di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan mata-mata kita mata-mata yang mampu mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tangan kita, kaki kita semua menjadi saksi tentang kebaikan kita, saksi tentang amal ibadah yang kita lakukan, dan insya Allah mereka semua menjadi pembela kita nanti ada di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berkat majelis seperti ini, berkat guru-guru kita, berkat para masyayikh kita, berkat pendahulu kita yang saleh-saleh, dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca doa tahlil ya. Doa haulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi ni'maka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama anta nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi kulli wa'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin في الملأ الأعلى إلى المدين. وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليه وتأخر الوارثين ومن بفضلك ثم ذكرنا من أنواع الخلاط ونحن نصرف في المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحاب الرسول أجمعين ولبيته والزوج وذريته وخمس المهجر الله أحمد بن عيسى والحبيب الله بن عمر سيدنا عمر بن المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا محمد بن أحمد الدويل بن المقدم مثل الشيخ عبد الرحمن الصقر الحبيب عبد الله بكر عيد وزير بكر بن عبد الله العدني، ثم إلى رسول الله الشيخ أبو بكر بن سالم وخالد بن سالم محمد محمد الحبشي وصحابه الشيخ عبد الرحمن بن جيف ومن العرش والحبيب يوسف بن عبد الحسن، ثم إلى رسول الله العباس أبو بكر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن المبارك بن البوشان وغوث بن الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد وصوله وفروعهم، ثم إلى رسول الله عبد الحليم علي محمد بن حسين الحبشي وصوله وفروع تلامذته، ثم إلى رسول الله عبد الحليم عبد بكر بن محمد السجار صوله وفروعهم من جميع أولياء كون أجمعين أينما كانوا على المشركين وقربها خصوصا أولياء ذي البلد، ثم إلى روحي من اجتمعون من أجلك وسببهم وصولهم وفروع تنزيم الخاصة وثمع وحوالنا وأرضيكم وأمواتنا وأموالكم للمسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى لنا بين أيديهم واجعل حجابا لهم من النار سترا لهم من النار اشتراء لهم من النار فكاكا لهم من النار براءة لهم من النار وسلامة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وتجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم دخل في قبورهم الراحة والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئنا عطا وإذا سئنا عن. ربنا اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا اختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلمنا الإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تعنى في غفلة ولا تأخذنا على البراء واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليه حي ومثل عليه يميت وبعث عليه يبعث وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بني إلا من الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا.
اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته